Assalamualaikum sahabat, jumpa kembali dalam podcast Bringin Talk, berpikir, bergerak, tuntas. Sebuah podcast yang diinisiasi oleh Balitkawan Partai Golkar. Bersama saya Amir Agofur dan didampingi rekan saya Bambang Sutrisno. Audiens, peserta podcast, pada hari ini kita mengundang seorang yang anggota DPR RI Komisi 1, Wakil Ketua Komisi 1, Mas Dev Laksono. Siap. Apa kabar Mas Sehat, Dev? terima kasih. Sehat ya Mas Dev? Gitu. Alhamdulillah. Mas Dev, sebelum saya mulai Mas Bambang, kita nanti akan membahas masalah-masalah aspek yang menjadi tugas dan tanggung jawab Mas Dev sebagai Wakil Ketua Komisi 1 Bidang Pertahanan dan Komunikasi Intelijen, gitu ya Mas Dev ya, kira-kira seputar isu itu yang akan kita tanyakan. Tapi sebelum lebih jauh saya tanyakan kepada Mas Dev seputar hal-hal yang tadi kami sebutkan, jangan lupa like, share, comment, and subscribe gitu agar podcast kita ini bisa terus berkelanjutan. Mas Dev, Ya. hari Minggu kemarin Pak Presiden Prabowo itu Ya. menggelar pasukan Ya. begitu ya, yang pada intinya menambah jumlah kodam, ada sekitar 6 kodam yang ditambah, ada sekitar 6 grup Kopassus yang ditambah, juga ada Jadi 6, bukan tambah 6, jadi 6. jadi 6 ya, Ya. jadi 6. Nah, lantas ada komando-komando Ya. lainnya Marinir begitu. sama Kopasgat. Kopasgat. Nah, ini fenomena apa nih, Mas Dev? Mas Dev barangkali bisa jelaskan secara singkat sebagai pembuka dialog kita. Seperti apa yang beliau sampaikan pada kalau nggak salah namanya gelar upacara pasukan kehormatan ya. Karena selain jadi hari itu adalah peresmian 6 kodam, pelantikan wakil panglima TNI, terus juga pembentukan sejumlah badan-badan di dalam Kemhan ya. Kan kalau dulu namanya hanya Baranhan, Badan Perencanaan dan Pertahanan, sekarang diperbesar. Ada pati-pati senior lah yang mumpuni, yang memang mampu ditugaskan untuk memimpin badan-badan tersebut. Terus juga memang ada pemberian pangkat kehormatan kepada pejabat-pejabat baik yang masih aktif ataupun yang sudah pensiun, mulai dari bintang 1 sampai bintang 4. Ya. Terus juga ada beberapa bintang-bintang yang diberikan kepada para pensiunan TNI yang berjasa, seperti yang dari Papua tuh, saya lupa namanya siapa, pangkatnya sih memang hanya Letda, ya, Letda Peletu ya, tapi jasanya tuh besar untuk NKRI, khususnya untuk operasi di wilayah Papua. Nah, lalu juga dengan dinaikkan statusnya dari Danjen menjadi Panglima kepada Kopassus, Marinir dan Kopasgat, ini otomatis jumlah pasukannya itu bertambah. Betul. Ya, makanya tadi kayak Kopassus dulunya tuh kalau nggak salah awal tuh hanya 3 grup. Nah, sekarang terus habis itu ketika Danjennya dari bintang 1 menjadi bintang 2 menjadi 5. Nah, sekarang tidak lagi menjadi Danjen, namanya Panglima. Jadi Panglima Kopassus, Panglima Marinir, Panglima Kopasgat. Karena dulunya Danjen. Nah, jadi dengan ditambah akhirnya jadi semuanya tuh pasti akan membesar. Nah, pasti semua orang bertanya, apa gunanya, apa fungsinya? Betul. Nah, memang kita nih musuh kita siapa? Nah, Betul. ya kalau Kamboja ngomong begitu tahun lalu juga mungkin hari ini tidak ada konflik nih antara Thailand sama Kamboja walaupun sudah didamaikan oleh Malaysia ya. Itu juga. Terus kalau Kiev bilang nggak mungkin Rusia nyerang kita kan sangat dekat dengan NATO, pasti kita dibela bisa-bisan. Tapi ternyatanya kejadiannya Ada ancaman. ada bukan ancaman lagi, ada peperangan kan. Nah, begitu juga dengan Israel. Israel pikir mereka sudah sangat maju sistem pertahanan mereka, sehingga tidak mungkin Hamas itu menyerang dengan bisa kita katakan serangannya itu menggunakan teknologi kelas rendah. Orang cuma pakai paraglider, cuman didorong pakai traktor, pembatasnya lalu masuk
petempur-petempurnya langsung masuk nembakin rumah-rumah, kan berapa ratus orang juga yang pertama mati, diculik gitu. Bahkan sampai hari ini masih ada beberapa warga Israel yang ditahan. Memang tidak sebanding dengan betapa banyaknya korban rakyat Palestina, ya. Akan tapi poin yang utama ya, sebelum kita akhirnya terlalu dalam ke sana, poin utama, ancaman itu selalu ada, ya. Dan kita lihat trennya itu makin lama makin ke belahan selatan dunia, ya kan? ya maksudnya kan mulai dari Ukraine, Rusia, terus abis itu geser ke Timur Tengah. Nah, terus akhirnya India, Pakistan, terus habis itu Kamboja, Thailand. Nah, ini sudah di depan kita ini. Nah, saya nggak bilang bahwa kita ini ada potensi huge potential ataupun huge threat gitu. Cuman ya kita nggak boleh lengah. Ya, kenapa? Karena terus kita lihat ketegangan di Selat Taiwan juga tidak ada tanda-tanda meredam. Laut Cina Selatan juga selalu ada kemungkinan akan konflik ya. Kemarin kan kapal Vietnam sama Filipina itu yang ada collision kan. Jadi potensi itu selalu ada. Nah, maka itu presiden ini kan investasi untuk jangka panjang. Dia melakukan investasi jangka panjang, baik ya mulai makan bergizi gratis, itu kan tujuannya untuk menguatkan fisik anak-anak kita kan, agar hal-hal seperti stunting, malnourished itu semua bisa terselesaikan dari usia dini. Ya, terus juga sekolah rakyat untuk meningkatkan cara kognitif berpikirnya anak-anak kita, dan juga sekaligus untuk melihat potensi-potensi anak-anak bagus untuk bisa dikembangkan ke depannya. Ya, itu kan investasi masa depan, investasi ke pendidikan, investasi kepada anak-anak. Nah, kan tapi melihat geopolitik dunia yang ever changing dan tidak ada stability, nah ya kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk defensif. Nah, ya. Kita memang tidak ada ideologi untuk ofensif menyerang, karena kita tidak ada keinginan untuk mengambil alih manapun, karena kita semua sudah kaya. Kita memiliki batu bara, kita memiliki minyak, kita memiliki gas, natural resources kita abundant ya, jumlahnya sangat luar biasa, rare earth, semua itu ada di Indonesia, tinggal pengelolaannya. Nah untuk kita bisa memastikan kita memiliki kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga kedaulatan sovereignty akan wilayah kita. Ya, kita harus memiliki angkatan tempur, angkatan perang yang kuat, yang profesional, yang bukan kita bicara jumlah aja, akan tapi masalah kemampuan untuk menghadapi ancaman. Jadi dengan kata lain, sebagai wakil ketua Komisi 1, Mas Dep memaklumi keputusan pemerintah untuk menambah? Sangat menerima, sangat menerima. Karena kan dengan ditambahnya Kodam akan berarti akan ada pemekaran terhadap Korem dan juga Kodim. Nah, itu kan berarti kan penambahan batalion. Nah, batalion kan sudah ditambah 100 untuk disebar ke seluruh Indonesia. Jadi apakah ini tidak bertolak belakang, Mas Dep, dengan pemerintah yang sekarang sedang melakukan efisiensi anggaran? Ya. Efisiensi is one thing ya. Tapi kan efisiensi itu kan adalah menghambur-hamburkan, tujuannya adalah menghentikan penghambur-hamburan hal yang tidak dibutuhkan. Nah, tapi kalau hal yang dibutuhkan, hal yang benar, hal yang memang menjadi suatu kebutuhan bangsa, ya kita wajib spend, kita wajib untuk invest ke hal-hal tersebut. Oke, banyak kajian yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan prajurit juga perlu ditingkatkan. Mana yang lebih penting? Meningkatkan atau memperluas? Itu semua berbarengan ya. Ya, kita lihat di semua negara lah, termasuk di Amerika Serikat ataupun juga negara di Eropa Barat. Ketika bicara pengembangan kualitas prajuritnya, ya harus berbarengan juga dengan kualitas kehidupan prajuritnya. Meningkatkan kualitas prajuritnya, pendidikannya, bahkan keluarganya. Ya, kita harus pastikan bahwa anak-anaknya dia itu memiliki tempat tinggal yang layak, memiliki pendidikan yang baik. Ya, agar apa? Agar ketika dia ditugaskan untuk bertempur, berperang, pikirannya tuh nggak kalut kesana kemari. Dia nggak mikirin, aduh anak istri gue makan apa nih di kampung, gitu kan? Karena dia tahu sudah ada rumah, sudah ada sekolah,
gitu. Tapi program ini kan berarti mengabaikan tingkat kesejahteraan prajurit. Enggak Dep. juga. Enggak juga. Enggak. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kayak kita di DPR kan kita ada panja-panjanya ya, panja kesejahteraan prajurit, panja alutsista, macam-macam. Nah, tujuan itu adalah memastikan bahwa investasi pemerintah dan juga kebutuhan kondisi baik prajurit ataupun masyarakat benar-benar terpenuhi. Oke, dengan kata lain penambahan organisasi pertahanan ini, Mas Dep ingin mengatakan pemerintah jangan lupa untuk juga kesejahteraan prajurit ditingkatkan, seperti itu Mas Dep. Ya, itu sudah menjadi kewajiban dan itu Presiden juga akuin bahwa ini adalah suatu kebutuhan, jadi harus selaras peningkatan kemampuan prajurit, peningkatan peralatan tempur kita dan juga kesejahteraannya. Karena makanya itu kan ada program-program pembangunan perumahan prajurit ya, yang mereka bisa pilih mau buat rumahnya di mana, di tempat mereka bertugas atau di kampungnya. Nah, itu kan juga ada mitra-mitra daripada TNI untuk melakukan pembinaan hal tersebut. Oke, Mas Bambang terakhir ya, sebelum saya serahin ke Mas Bambang, Mas Dep, ada juga kekhawatiran bahwa penambahan organisasi pertahanan yang baru saja dilakukan Prabowo ini mengingatkan kita bahwa Pak Prabowo ingin mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru, di mana banyak kodam-kodam di tingkat pemerintahan daerah, katakanlah seperti itu. Itu pemikiran kekhawatiran yang menurut saya tidak mendasar. Kenapa? Sekarang di era demokrasi terbuka, di mana di dalam undang-undang dasar bahkan hal-hal hak rakyat itu sudah terlindungi, ya, itu nggak mungkin kita itu kembali ke masa-masa tersebut. Memang masih banyak orang yang terperangkap dengan romantisme era Orde Baru. Bahkan ada juga di Golkar yang masih berpikir bahwa wah dulu Golkar hebat, dulu Golkar. Memang itu dulu, ya. Itu cerita yang ada di buku-buku sejarah nih. Ya. Itu mestinya menjadi pelajaran, bisa jadi pedoman, bisa menjadi reference untuk kita melihat ke depan. Nah, tapi hari ini situasi sudah berbeda. Nah, perkembangan zaman sudah berubah. Kan kalau kita ngomong zaman era Orde Baru mana ada podcast. Ya kan. Nah, sekarang zaman sudah berubah gitu. Nah, jadi kita nggak usah berpikir yang lalu, tapi kita bisa gunakan pengetahuan dan ilmu yang kita dapatkan, pengalaman yang lampau untuk kita bisa menata ke depannya. Jadi ini bukan Mas Dep sebagai Wakil Ketua Komisi 1 menjamin bahwa langkah ini bukan mengembalikan kita ke era Orde Baru. Saya yakin dan saya jamin bahwa ini tidak ada arah untuk kembali ke era dui fungsi ABRI. Karena ABRI-nya sudah nggak ada, sekarang ada TNI kan? Iya. Itu. Ya lanjut Mas Bambang barangkali ada. Ya, terima kasih Kang Amir. Mas Dev, kita beralih sedikit ke topik yang lain yang juga masih hangat saya kira, terkait perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika. Tentu ini bukan hal yang relevan dengan Komisi 1, tapi ada satu hal yang saya kira menjadi perbincangan di publik terkait dengan pertukaran atau penyimpanan data dari Indonesia ke Amerika. Ya, ini yang mesti sedikit diluruskan. Ya. Pertama itu bukan kita menyerahkan kedaulatan data kita kepada Amerika Serikat ya. Itu jangan dibawa ke sana, jangan seolah-olah kita membiarkan Amerika mengeruk data kita semau-maunya, enggak. Ya, itu pertama. Terus kedua, saat ini banyak perusahaan-perusahaan Indonesia itu menggunakan, bahkan juga ini loh lembaga-lembaga pemerintahan ya menggunakan cloud services yang dimiliki oleh perusahaan Amerika Serikat seperti AWS, terus juga Amazon Web Services ya, aku lupa namanya ya. Kalau nggak salah Google juga ada cloud servicesnya juga.
Nah, jadi itu sudah disimpan di perusahaan-perusahaan. Nah, akan tapi ini kan memang masih belum final kan perjanjian kita sama Amerika Serikat. Ini kan masih kalau menggunakan terminologi yang ngetren masih omon-omon. Tapi bukan berarti ini hanya omong kosong. Enggak, ini masih diskusi, masih mencari formulasinya. Ya, memang kemarin itu sudah ada press release ya. Memang sudah ada draft yang mendekati final. Termasuk kita bicara soal penyimpanan data. Nah, kan tapi penyimpanan data yang dimaksud itu adalah Indonesia bisa menyimpan data kitnya kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat atau yang berada di wilayah hukum Amerika Serikat. Nah, akan tetapi perusahaan-perusahaan tersebut harus mematuhi ya standarisasi yang dimiliki oleh Undang-Undang PDP. Ya, seperti tiernya harus tier 4, terus juga pengawasan power servicesnya, terus aksesnya, terus juga updating akan firewallnya. Ya, hal itulah yang tercatat, yang diatur di dalam Undang-Undang PDP, dan ketika baik pemerintah ataupun swasta menyimpan data ke situ, ya pemerintah sih pasti semakin lama akan semakin berkurang karena kita kan akan menggunakan PDN ya, Pusat Data Nasional. Yang kemarin bocor itu kan PDNS sementara. Nah, ini yang sekarang sudah mau rampung, ini yang PDN, Pusat Data Nasional. Nah, jadi pemerintah kalau instansi akan lebih banyak ke sana, walaupun bisa memiliki backup server sendiri, ya. Nah, tapi main datanya disimpan di PDN. Jadi bukan kita menyerahkan data kita ya? Tidak. Nah, perjanjiannya sendiri ini apakah menurut Mas Dev ini langsung efektif berlaku ketika ditandatangani atau harus diratifikasi dulu oleh DPR ini, Mas Dev? Nah, itu saya belum bisa jawab langsung ya, karena kalau diratifikasi itu adalah bentuknya dalam undang-undang. Ya, betul. Undang-undang. Tapi kalau misalnya perjanjian antara G2G semestinya tidak perlu diratifikasi. Tidak perlu ya? Karena kalau ratifikasi itu hanya dalam bentuk undang-undang. Kayak misalnya kita memiliki perjanjian militer dengan negara-negara asing ya. Nah, itu karena bentuknya undang-undang. Nah, itu wajib diratifikasi di Komisi 1. Dalam soal ini tadi, apakah pemerintah sudah melakukan konsultasi dengan DPR soal terkait data ini? Terkait data ini ya memang baru karena waktu diumumkan itu pas mau menjelang reses, jadi belum ada komunikasi lagi. Jadi tapi kita lihat sejauh mana isu ini berkembang, karena kan bentar lagi sudah mau masa sidang. Jadi nanti kita akan bahas di masa sidang berikutnya. Iya, jadi ini memang masih menjadi kekhawatiran banyak pihak terkait dengan ini, tetapi kita tahu ada Mas Dev di DPR yang akan mengawal data kita ya, Kang Amir ya. Termasuk data saya juga, data keluarga saya juga kan. Ngomong-ngomong soal data nih, Mas Dev, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kan mengamanatkan pembentukan badan ya. Yang sampai sekarang menurut saya juga belum jelas nih, padahal udah lewat ya. Jadi gini, ini juga saya saya raise this issue berapa kali dengan Komisi. Undang-undang PDP itu kan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Dan sebenarnya itu kan ditandatangani 22. Maksudnya 24 itu sudah harus sudah harus ada bentuk lembaga. Bukan, sudah harus diimplementasi. Undang-undang tersebut. Termasuk urunannya. PP-nya lah atau permennya lah atau apanya. Nah, ya salah satunya juga adalah pembentukan badan. Nah, pembentukan badan itu akan dilaksanakan bila mana harmonisasinya itu sudah selesai. Nah, harmonisasi ini masih berjalan karena kan ada banyak pasal-pasalnya, tahap-tahapan. Nah, ini yang memang makan sedikit waktu. Ya bukan sedikit waktu, cukup panjang ini ya. Udah melebihi batas waktu. Ya memang. Tapi kan lebih baik meticulous dan detail di awal dibanding ada masalah ke depan gitu. Tapi memang tetap masih terus diawasi, Mas Dev, soal undang-undang PDP ini implementasinya. Oh, pastinya. Itu kan memang satu tanggung jawab kita semua. Oke. Mas Dev, sebagai wakil ketua Komisi 1, bagaimana sih Mas Dev mengawasi, maksud saya melihat kinerja Menteri Komunikasi dan Digital yang memang notabene orang Golkar ini? Saya lihat kan banyak sekali ketika Bu Mutia masuk begitu.
ada banyak tantangan yang dihadapi. Ya. Soal judol, soal korupsi di Komdigi. PDNS ya. Iya, tadi PDSN juga ya. PDNS. Yes. Silakan Mas Dev. Ya, jadi satu sisi itu kita bisa lihat itu adalah berkah. Di satu sisi memang bisa jadi musibah. Ya. Berkah kenapa? Berkah ketika dia masuk terbongkar semuanya. Iya. Betul. Ya kan? Berkah kenapa? Jadi dia nggak terbebani. Oh iya. Iya kan, dia loh ini semua sudah ada sebelum saya datang gitu kan. Apa kalau misalnya judulnya itu terbongkarnya sekarang? Pas dia menjabat gitu Bukan pas dia menjabat, setahun lah setelah menjabat atau 6 bulan aja. Iya. Nah, pasti orang menarik-narik. Oh, ini pasti udah ada nih kecipratan nih gitu. Tapi kan ketika itu terjadi di minggu-minggu pertama, bilang ya kan nggak mungkin lah dia terlibat orang baru duduk gitu kan, baru ngafalin nama-nama struktur, nama-nama strukturnya gitu loh, nama-nama pejabat udah kebongkar, berarti kan nggak mungkin dia terlibat. Sama juga dengan kasus kasus korupsi PDNS kan, BTS juga tuh. BTS malah jauh lebih lama lagi, udah ada korbannya dulu kan, menterinya masuk. Jadi ya hal itu ya, jadi kita nganggap itu berkah dan tapi juga musibah. Kenapa? Karena ya sempat jadi kendala di Komdiginya sendiri. Tapi Ibu Mutia sudah cepat menyelesaikan persoalan tersebut. Dia langsung membuka ruang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, melakukan auditing total, dan bahkan juga sudah membongkar strukturalnya. Jadi ada perubahan di dirjen-dirjennya, ada yang digeser, ada yang diganti, ada yang memang direktur jenderalnya dibubarkan karena di restrukturisasi, dan jadi sudah sampai dengan eselon 3 pergantian tersebut. Jadi soal kinerjanya gimana, Mas Dev? Ya menunjukkan lah, kayak misalnya kemarin PP Tunas. PP Tunas itu sebuah tantangan yang besar. Karena itu kan berhadapan dengan giant tech company of the world. Ya kan, karena itu kan melarang anak-anak di bawah 16 tahun untuk bermain sosial media segala macam. Sementara itu kan adalah pasar yang empuk buat Meta dan kawan-kawan. Nah, tapi di situ pemerintah langsung melarang, nggak boleh anak-anak itu masuk ke sana. Oke. Hal lain, Mas Dev, soal judol, tendangan judol itu kan sudah diserahkan ke aparat hukum. Jadi aparat hukum lah yang bertanggung jawab. Nah, tapi saya secara rutin setiap hari mendapatkan laporan ada beberapa web page yang terlibat akan judol yang harus ditutup gitu, dan yang sudah ditutup. Nah, tapi memang ya selama masih ada demand pasti masih ada supply. Jadi kembali kepada ininya kita sendiri juga ya. Karena pemain judol ini benar-benar beragam. Bahkan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, tentara, PNS, guru, ASN. ASN, itu kan. ASN, guru. Ya nggak tahu deh nih ya, mungkin jangan-jangan ada juga pemuka agama, ada juga lagi yang main ya. Saya nggak menuduh, cuman soalnya saking luasnya. Estimasinya berapa jumlah pemainnya? Kalau itu saya lupa ya jumlahnya, tapi pasti jutaan. Saya kira ini juga sesuatu yang sangat serius ya, Mas Dev ya. Kita memang agak banyak masalah-masalah di Komdigi. Ini salah satu yang saya ingin kembali adalah ketika Bakti itu di ada kasus di situ sehingga kemudian menterinya ditangkap itu, kita masih punya PR terhadap pemerataan komunikasi di Indonesia. Kalau dalam catatan saya ada lebih dari 12.000 desa itu belum memiliki tersambung internet. Betul. Nah, bagaimana sekarang kabarnya itu, Mas Dev? Ya, karena memang saya nggak tahu hari ini ya, tapi saya ingat sampai dengan sekitar 1,5 tahun apa 2 tahun yang lalu ada sejumlah tower-tower yang sudah dibangun, tapi belum online. Gitu. Jadi ada teman saya yang sekarang jadi pimpinan saya di fraksi. Waktu itu dia kirim video. Saya bilang dia buat video, saya di depan saya ini adalah BTS di desa ini, sejak sudah dipasang berapa bulan, akan tapi
kan dia tanahnya sewa tanahnya belum dibayarkan dan BTS-nya sampai hari ini belum nyala gitu. Karena masyarakat sekitar sini masih belum mendapatkan akses. Ya memang, tapi saya nggak tahu sih ya yang desa itu apakah sudah on atau tidak. Tapi memang masih ada banyak desa-desa yang belum dijangkau. Fungsinya Bakti membangun BTS tersebut kan adalah memastikan semua wilayah itu tercover. Kenapa? Karena banyak daerah-daerah perusahaan telekomunikasi nggak mau bangun karena tidak ekonomis. Ya misalnya penduduknya cuma 200, 150. Investasi bangun satunya itu kan berapa besar kan? Nah, dengan dibangun secara sama-sama kan berarti mengurangi cost gitu. Nah, itulah fungsinya Bakti membangun BTS tersebut. Nah, sekarang itu masih dilanjutkan proses pembangunan dan pemanfaatan. Sekarang lebih banyak sih pembangunan WiFi ya, karena banyak daerah-daerah yang butuh WiFi juga. Nah, tapi ya bila mana ada daerah yang membutuhkan sih Bakti pasti akan masukkan di daftar. Kenapa? Karena Bakti sendiri ya karena dampak dari efisiensi mereka kekurangan modal kerja gitu. Jadi baik BTS ataupun WiFi yang sudah dibangun pun itu kontraknya ada yang di stopin dulu karena belum dibayar tagihannya gitu. Mas Dev, tadi dari apa yang disampaikan Mas Dev soal Bu Menteri ya Komdigi kinerjanya sepertinya udah on the track ya Mas Dev ya. Sebenarnya. Cuma barangkali Mas Dev punya pandangan apa kira-kira yang perlu dioptimalisasi lagi agar kinerjanya lebih kinclong? masih cukup luas, masih banyak lah. Tapi kita paling tidak ini sudah on the right track ya. Peningkatan literasi digital masyarakat, terus juga investasi di jaringan, terus juga banyak hal tahapan-tahapan yang perlu diambil untuk meningkatkan kapasitas digital Indonesia. Baik apakah itu e-government services-nya kah, terus juga data storage-nya, terus juga pembinaan terhadap ekonomi digital, pembangunan ekonomi digital, ini semua harus saling mensupport. Saya dengar tentang ini nih, satu soal misalnya tentang kecepatan internet nih, Mas Dev. Saya kira kita semua tahu nih situasi sekarang ini kecepatan internet kita itu semakin lama semakin turun ya. Turun. Ini karena katanya perusahaan-perusahaan telco Indonesia ini tidak melakukan investasi yang memadai begitu. Bagaimana ini ya? Ya, yang memang yang paling rajin melakukan investasi untuk pembangunan jaringan sih cuman Telkom ya, Telkomsel. Ya, yang lain juga membangun, tapi tidak seagresif Telkomsel. Tapi itu bisa kita pahami karena customer base-nya Telkomsel besar sekali, puluhan juta di seluruh Indonesia. Jadi kan penduduk Indonesia itu sekarang 287 ya, atau 286 lah. Tapi jumlah telepon aktif itu lebih dari 300 juta. Kenapa? Ya, banyak orang punya lebih dari satu nomor gitu ya. Bapaknya ada berapa gadget tuh? Dua. Itu 2 nomor apa? 2 nomor kan? Belum kadang-kadang kalau ada juga kan yang ininya pakai SIM card sendiri kan? Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya sudah menjadi kewajiban ya, tapi ya kembali lagi kan perusahaan itu kan profit oriented, ya. Bahkan BUMN pun juga profit oriented. Nah, kalau ada kerugian malah bisa masuk penjara, gitu. Nah, ya jadi pasti melakukan investasi ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka itulah harus didorong oleh pemerintah untuk menutupi di mana corporate nggak bisa masuk, pemerintah harus bisa turun tangan. Ada keluhan Mas Dev dari corporate di luar Asia misalnya yang dari Eropa bahwa pemerintah terlalu memanjakan corporate telco yang Cina dibanding yang katakanlah Eropa. Itu gimana Mas Dev? Ya gini, masalahnya kualitas barangnya nyaris sama. Satu. Terus harganya seperberapanya. Lalu dikasih kreditnya tenornya panjang, bunganya rendah. Ya kira gimana nggak nengok ke sana gitu kan. Sekarang ya kita ngomongnya aksi korporat kan. Nah, jadi kita bisa hina-hina semau kita akan, tapi lah yang memang ini yang dibutuhkan. Tapi kan gitu. Pemerintah harus bersikap adil Mas Dia terkait terhadap semua korporasi.
Ya kan ini yang bersikap kan bukan pemerintah, bersikap kan ini corporate gitu kan. Kecuali kita ngomong pemerintah hanya memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan Cina, kan nggak juga. Nah itu maksud saya kritiknya itu seperti itu. Iya, kalau dibilang pemerintah hanya memberikan akses kepada satu bangsa, itu tidak benar, itu salah. Pemerintah membuka akses yang sama kepada kita ngomong telekomunikasi ya, Ericsson, Nokia, semuanya diberikan akses yang sama. Akan tetapi ya for the same exact product gitu ya, kita bisa dapatkan dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi memang ini menjadi satu kendala. Karena contoh nih, saya ketemu dengan satu duta besar dari Amerika Serikat. Bukan dubes AS untuk Jakarta, tapi dubes AS untuk cyberspace. Amerika punya, sama Australia juga punya. Nah untuk dia menceritakan bahwa kejadian sekitar berapa belas tahun yang lalu, Huawei menyediakan BTS dengan harga yang sangat murah untuk dijual ke market Amerika. Nah lalu setelah berapa tahun kedapatan bahwa device yang dijual dengan harga murah itu juga mengkolek data di wilayah sekitarnya, disimpan di China. Nah, ini makanya Amerika marah banget sama China. Amerika marah banget sama China. Akhirnya di replace semua equipmentnya, diganti dari perusahaan dari Eropa. Jadi di Amerika pun keamanan data ini menjadi persoalan ya? Ya, di mana-mana. Gini loh, data itu the new petroleum. Jadi siapa yang kontrol data akan mengontrol dunia. Iya. Sama juga dulu ada Gium, siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Ya, informasi ya sama dengan data kan. Ya, Dulu sekarang di data. Gitu. Nah, kita beralih tentang AI. AI ini menarik soal pengembangan AI juga menjadi sebuah isu di masyarakat ya. Bagaimana kita menyikapi dan apa kebijakan pemerintah untuk mendorong perluasan penggunaan AI di Indonesia dan bagaimana kondisi kita sebetulnya dalam konteks ini, Mas Dev? AI ini kan teknologi yang berubah terus. Tapi sekarang kita pengaturannya tuh sangat minim akan penggunaan terhadap AI. Nah, Eropa baru mengeluarkan aturannya. Tetangga kita, Singapura, mereka memiliki aturan AI untuk pendidikan, AI untuk kesehatan, AI untuk commerce, bahkan AI untuk military pun juga mereka memiliki specific regulations, dan mungkin saya nggak tahu persis apakah dipayungi itu satu hukum atau hukum yang terpisah. Nah, kita hanya memiliki ITE dan PDP. Tapi untuk AI ini nggak punya. Nah ini sekarang saya jadi ketua panja undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran juga diminta untuk mengatur penyiaran di bukan AI nih, di sektor digital ya, seperti sosial media. Nah, cuman itu saja memperluas definisinya. Nah, jadi mungkin kalau AI ya kita harus punya aturan sendiri. Makanya nih kembali lagi kepada Komdigi sebagai leading sektornya, apakah perlu dibuat PP-nya terlebih dahulu ya, karena udah ada PP Tunas, mungkin ada PP terhadap AI, atau langsung dorong untuk menjadi buat undang-undang. Kalau begitu, Partai Golkar sebenarnya harus berinisiatif ya, Mas Dev, untuk membuat undang-undang AI tersendiri barangkali. Udah urgen. Bisa jadi kalau memang pemerintah sudah sepakat. Dan itu sudah, maksud saya sudah urgen belum menurut Mas Dev? Pengaturan saya rasa ini menjadi suatu kebutuhan ya. Dan ini harus cepat, jangan sampai kita ketinggalan. Gitu. Kalau tadi yang Mas Dev jelaskan di Singapura itu sudah jadi undang-undang atau dia makanya yang saya tahu itu menjadi regulasi khusus ya. Tapi saya nggak tahu apakah regulasi itu sudah berinduk kepada satu undang-undang atau itu hanya seperti PP saja. Oke, kalau kemarin kan pemerintah Komdigi sudah menyusun tuh roadmap AI Indonesia ke depan ya, kalau nggak salah ya. Oke, Mas Dev, sekarang bagaimana ngomong-ngomong soal
undang-undang penyiaran, revisi undang-undang penyiaran. Udah sampai mana, Mas Dev? Ya kan karena di periode lalu nggak selesai, akhirnya di carry over ke sekarang. Tapi kan nggak langsung semuanya ini kan kita telan bulat-bulat gitu. Jadi kita harus pilih lagi. Kenapa? Karena concern-nya ataupun main topiknya kan berubah terus. Ya sekarang yang menjadi topik utamanya ini adalah pengaturan ataupun meredefinisi ulang akan undang penyiaran. Kenapa? Karena kan kalau yang the current current law itu kan hanya undang-undang penyiaran tradisional lah istilahnya kan, analog. Sekarang kan sudah digital. Nah, digital terus kan kalau dulu kan sempat bahas itu kan ASO, analog switch off. Nah, itu kan semua sudah dikeluarkan, dimasuk ke Undang-Undang Ciptaker. Sehingga yang sekarang menjadi kebutuhan dan di permintaan dari masyarakat melalui asosiasi TV, radio dan lain-lain adalah kita mengatur undang-undang atau penyiaran terhadap digitalisasi. Kenapa? Karena penyiaran di digital ya baik di YouTube lah segala macam itu semua Netflix, podcast juga podcast ya. Ini kan nggak ada aturannya, ya. Nggak ada regulasinya, nggak ada perizinannya, nggak ada pajaknya bahkan kadang. Nah, waktu kemarin kita undang Meta segala macam, kita tanya, mereka bilang kita sudah membayar pajak dengan jumlah yang besar, ya berapa lah dia bilang. Terus kita tanya lagi, ya memang penghasilannya berapa dari kalian sampai mengatakan pembayaran pajaknya besar, begitu. Nah, itu pun jadi banyak yang tidak terbuka dari pihak social media platform atau digital platform ini yang mengeruk keuntungan besar dari masyarakat Indonesia. Target kapan, Mas Dev itu bisa diselesaikan? Saya nggak bisa bilang target berapa lama ya, karena kita ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Tapi semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama lah. Oke. Ya, kita terus saya kira ini semakin menarik, semakin hangat dan luar biasa. Mas Dev ini tokoh muda Golkar yang bukan hanya muda ya, tetapi juga bright, sangat cerdas dan memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Kita ingin menggali lebih lanjut. Ini isu-isu aja, beberapa isu di masyarakat terkait misalnya akan ada pembatasan terhadap WhatsApp call. WhatsApp call. Ya. Itu tidak ya? Tidak ada. Itu kan menjadi cerita di masyarakat juga ya. Tapi enggak, sudah dibantah. Oh, sudah dibantah. Nah, terus kemudian yang kedua mengenai Starlink. Ya. Bagaimana Mas Dev melihat katanya Starlink dapat perlakuan khusus dari pemerintah soal ini Starlink yang di Sudirman Tamrin tengah malam suka ke jalan. itu ya bukan itu ya. Bukan itu. Kirain yang itu. Itu kan biasa kalau malam minggu pada ngeber mampir gitu kan. Enggak. Kalau Starlink dibilang ya memang karena dulu Elon Musk kan dekat memiliki hubungan yang cukup baik lah dengan beberapa tokoh-tokoh bangsa sehingga dianggap bahwa memiliki fasilitas khusus. Tapi saat ini bukannya tidak memiliki hubungan khusus, masih tetap sebagai kawan baik, tapi tidak mendapatkan special treatment atau special privilege. Semuanya tuh sama. Saya dengar mereka mau menghentikan layanannya di Indonesia. Saya nggak tahu kalau mereka itu kan aksi korporasi mereka. Tapi kalaupun misalnya itu dihentikan, kita kan juga memiliki Satria 1. Terus dan juga kita juga ya mestinya sih sudah ada Satria 2 dan 3. Nah, dengan itu sudah bisa menutup kebutuhan itu. Karena kan kalau Starlink itu kan low orbit kan, kalau Satria itu kan high orbit. Jadi sebenarnya sudah bisa tercover akan kebutuhan kita. Tapi kalau memang itu kebijakan corporate mereka ya nggak masalah. Kita bisa menutup. Telkomsel dan lain-lain sudah memiliki kapasitas yang mampu. Mampu ya, kita mampu ya, kapasitas kita dalam negeri mampu. Ya. Oke, tadi kita sudah banyak bahas soal Komdigi. Sekarang kita balik lagi ke pertahanan. Silakan. Tapi sebelum saya bertanya lebih lanjut kepada Mas Dev, saya ingatkan ke pemirsa jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mas Dev. Ya. Tadi kita
sudah melakukan ungkapkan Mas Dep evaluasi kinerja terhadap Menteri Komdiji gitu kan. Nah sekarang pada Menteri Pertahanan bagaimana Mas Dep yang sekarang nih? Ya Menteri Pertahanan ya karena memang sifatnya beliau tuh orangnya tenang, jadi ya berbicara bukannya males berbicara, rajin karena ketika saya sama beliau sama-sama kita ngambil S3 di Unhan juga dia sangat semangat kalau sedang diskusi ataupun menyampaikan benak pikirannya segala macam gitu. Ya katanya memang dia memang kebiasaannya lah mungkin, jadi berbicara sesuai dengan tupoksinya. Nah akan tapi ya, action speaks louder than words kan. Nah dia tugas-tugas dan juga konsep besar dari presiden di bidang pertahanan seperti penambahan batalion, penambahan kodam-kodam ini kan semua dikonsepkannya oleh Kemhan juga gitu. Dan itu semua berjalan dengan baik. Ada konsep batalion pembangunan. Ya itu juga itu. Kalau itu kan kita memang sudah miliki kan, ada apa? Sudah ada sebelumnya. Nggak, jadi memang itu ditambah ya. Batalion-batalion itu memang tugasnya apa itu terminologinya ya. Mereka itu memang jadi tidak bersenjata. Mereka di sana itu memang untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat, terus juga untuk melakukan pembinaan kepada wilayah untuk menyelesaikan baik kedaulatan energi ya, terus juga untuk mensuksesi dapur-dapur MBG ya, itu semua adalah tugas-tugas daripada daripada TNI kita, karena kan sekarang sudah ada operasi militer perang, operasi militer selain perang. Nah itu Mas Dev yang banyak juga kritik pada Kementerian Pertahanan yang sekarang tidak hanya ngurus pertahanan tapi juga ngurus hutan, ngurus pertanian. Ketua Satgas kan beliau. Ya, Ketua Satgas itu Mas Dev nggak ngingetin, jangan. Nggak masalah karena memang itu semua saling berkaitan. Nah, karena kan kita bicarakan kita akan memiliki konsep itu kan pertahanan semesta kan. Sishankam Rata. Nah, yang dimana memanfaatkan semua elemen bangsa untuk melakukan pertahanan kepada apapun ancaman dan serangan yang menuju ke Indonesia. Nah, untuk memastikan Sishankam Rata ini benar-benar berjalan dengan baik, ya Menhan ini harus bisa masuk ke lini-lini tersebut. Nah, tentunya ada koordinasi dan kerjasama dengan kementerian-kementerian teknis terkait. Akan tapi itu semua harus berjalan sesuai dengan aturan undang-undang yang kita miliki. Berarti jadi Satgas pengawasan hutan jadi nggak masalah ya menurut Mas Dev ya? Iya, nggak ya. Kalau itu kan yang ini kan hutan yang terlantar. Iya, kalau nggak salah juga sawit, lahan sawit, lahan sawit yang ilegal. Kan itu kan sama juga kayak orang ngegali batu bara di lahan koridor. Itu kan juga nggak jelas tuh bayarnya kemana gitu kan. Tapi dia main jual-jual aja semuanya kan. Nah, itu kan sama juga kayak mencolong, mencuri. Nah itu ya, dan itu kan juga mengundermine our national sovereignty juga. Gitu. Oke. Nah sekarang kita bicara soal Mas Dev, persenjataan, gitu kan. Kemarin waktu kita lihat perang Palestina sama Israel, terus juga Iran ikut begitu. Itu senjatanya sangat canggih gitu ya, pakai drone gitu. Nah Israel lawan Hamas. Israel lawan Hamas. Iran. Israel lawan Iran. Iran. Oh iya. Nah itu sistem persenjataan kita apakah sudah sampai situ atau gimana Mas? Ya, ada yang mencapai. Tapi gini, sistem persenjataan itu harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi negara pastinya, satu. Terus juga dengan potensi ancaman musuh. Nah, ancaman musuh kita siapa saja? Apakah mungkin Cina agresif ke Indonesia atau hanya ganggu-ganggu aja untuk di Laut Cina Selatan? Terus atau kita lihat ancaman siapa yang terdekat kita, Malaysia, Singapura, Filipina, apa mungkin mereka melakukan offensive attack pada kita? Ya kalau dibilang mungkin, semua hal mungkin. Ya, kita tidak boleh bilang nggak mungkin.
Semua hal itu mungkin. Nah, kan tapi kita lihat potensi lawan kita siapa. Nah, kita investasikan peralatan tempur kita sesuai dengan tingkat ancaman yang kita miliki. Nah, kekuatan kita terbesar kan adalah di penduduk kita, 287 juta. Dari dalam maksudnya? Dari dalam gitu kan. Makanya sistem pertahanan kita sistem pertahanan defensif. Beda dengan Amerika Serikat atau mungkin Inggris yang mereka memiliki konsepnya itu ofensif gitu, atau bahkan memperluas teritorialnya mereka. Iya. Ya kan? Nah, karena kita sistem pertahanan defensif ya, kekuatan kita itu ada di rakyat kita. Jadi makanya kita tingkatkan jumlah komcat kita, terus kita latih, ada diklat SAR-nya, terus juga persenjataan basicnya. Nah, baru kita bicara soal apakah itu ICBM lah ya, Intercontinental Ballistic Missile ataupun itu, kalaupun memang kita ada potensi ancaman tersebut gitu ya. Nah kan tapi kalau TNI kita kan kayak kemarin kita baru terima 2 fregat baru, itu persenjataannya semua canggih, memiliki kemampuan penembakan misal-misalnya sampai dengan berapa ratus kilometer lah. Nah itu sudah on par itu dengan yang Israel gunakan kepada Iran ya. Cuman kan kita kan tidak ada rencana untuk meluluh lantakkan negara-negara tetangga sahabat kita. Oke. Termasuk teknologi Iron Dome kita udah memiliki belum, Mas? Sudah ada dan itu kan memang yang kita miliki itu kan untuk wilayah kayak ibu kota. Makanya kan di IKN juga diinvestasikan dibangun kodamnya ataupun juga batalion khususnya gitu kan, dan juga persenjataannya itu untuk meng-counter segala macam potensi serangan bila mana ada. Jadi belum semuanya wilayah Indonesia ada Iron Dome-nya. Ya buat apa kita semua ada pakai Iron Dome? Kita kan tidak ada potensi ancaman serang dari mana-mana gitu. Kan bukan tidak mungkin ada serangan. Memang memang kalau saya bilang ya, kalau mungkin tidak mungkin, nggak boleh kita bilang tidak mungkin. Mungkin saja. Akan tapi gini, Iron Dome itu kan juga mahal ya. Itu satu waktu untuk mengintercept satu peluru, satu misalnya tuh harganya bisa sampai belasan miliar. Gitu. Nah, jadi kalau kita pasang misalnya untuk wilayah Jakarta nih, katakanlah seputaran Istana, pusat, seputaran Istana ataupun seputaran Cilangkap, ya kan. Nah, ya itu ya harus disesuaikan juga gitu ya, potensi serangannya dari mana, gitu kan. Lalu siapa yang mau nyerang? Karena yang berapa kali terjadi ya, sesuai sejarah berbicara, ya lebih banyak serangan teroris gitu loh, kayak orang bawa bom, nembakin gitu. Itu yang itu yang sudah pernah terjadi gitu. Ada satu soal ya yang sekarang ini lagi hangat juga di publik terkait dengan Ambalat. Ya. Ambalat ini kan menghangatkan kembali ya. Ya. Nah, bagaimana Mas Dev ngelihatnya ini? Ambalat ini memang menjadi satu isu yang menarik ya. Dan menjadi perhatian. Kenapa? Kita bicara kembali lagi wilayah kita. Dan ini memang sudah cukup panjang dan tapi kita tetap mengedepankan penyelesaiannya secara diplomasi. Jalur damai harus diutamakan. Tapi saya juga tegaskan bahwa ya diplomasi is one thing. Tapi kehadiran kapal tempur patroli kita di wilayah sana ya menjadi satu kebutuhan juga gitu. Apakah ya pesawat-pesawat kita rutin patroli di sana gitu kan? Ya itu menjadi satu kewajiban kepada pemerintah, khususnya kepada TNI, Angkatan Laut ataupun Angkatan Udara untuk secara rutin hadir pemerintah di sana. Iya, ini dulu dianukan di dampak dari perjanjian perbatasan Sipa dan Legitan yang kita terima ya dari International Court, kemudian istilahnya Malaysia ngelunjak gitu, kemudian mengklaim wilayah Ambalat itu. Jadi artinya ini ada situasi lama yang kemudian diungkit kembali. Iya. Dan ini juga kayaknya ya, saya sih ngeliatnya menjadi bahan untuk konsumsi domestic politics gitu. Karena ini kan sebelum ini rame ya di Parlemen Malaysia,
kehadiran Prabowo yang disambut begitu megah, begitu mewah di Prancis, terus kehadiran Prabowo di Bastille Day, lalu ketika PM siapa PM Malaysia namanya Anwar Ibrahim. Pak Anwar Ibrahim ke sana kurang tidak semeriah itu. Nah itu juga itu awal sempat rame itu, nah, terus lalu muncul lagi ini. Kasus Ambalat, jadi ya bisa jadi ya kalau sepandangan saya pribadi mungkin saya salah. Ini ya kayaknya sih ada bagian dari konsumsi politik domestik juga. Oke Mas Dev, kayaknya menarik tapi kita dibatasi oleh waktu gitu kan. Sebelum saya akhiri dan mohon maaf pamit kepada pemirsa, barangkali Mas Dev ingin menyampaikan closing statement terhadap pengawasan Mas Dev sebagai Wakil Ketua Komisi 1 terhadap kinerja pemerintah di bidang pertahanan dan juga Komdigi. Ya, pemerintah sudah melakukan investasi yang besar, baik di sisi digitalisasi, pembangunan sumber daya manusia, sumber daya manusia di bidang digitalisasi, literasi digitalisasi, terus juga program-program untuk membuka akses jaringan internet kepada seluruh warga Indonesia. Terus juga pemerintah sangat proaktif untuk melakukan peningkatan kualitas prajurit, kualitas manusianya, kualitas kognitif pemikirannya, dan juga kemampuan tempurnya dan disesuaikan dengan tren dan juga teknologi terkini. Akan tapi hal ini itu ever changing. Jadi tahap demi tahap untuk mencapai masa depan yang lebih baik, dan kita yakin pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Prabowo akan mampu mengelola anggaran APBN kita yang mungkin 26 di atas 3.800 triliun untuk bisa benar-benar menginvestasikan untuk masa kini dan masa depan. Oke, terima kasih Mas Dev. Tapi sebelum saya akhiri, ada satu pertanyaan penting yang barangkali mungkin Mas Dev bisa jelaskan soal data-data yang kemudian diminta oleh pemerintah Amerika untuk data pribadi itu. Ya. Gimana Mas Dev tadi? Ya, itu bukannya diminta data. Pertama itu bukan data pribadi kita diminta ya. Jadi kita tidak menyerahkan ke siapapun, akan tapi itu hanya dapat dikelola bersama dengan menyimpan di cloud services-nya yang dimiliki oleh Amerika yang sesuai dengan standar dari Indonesia, di mana kita sebagai pemilik data, pengampu data, hanya mereka lah yang bisa mengakses data tersebut. Bukannya kita menyerahkan untuk dikelola kepada pihak lain sehingga kita kehilangan kedaulatan akan data-data kita. Jadi tersebut. Dalam arti kata tetap pemerintah menjamin data warga negaranya tidak diserahkan ke data Amerika. kita akan tersimpan baik dengan aman. Oke. Ya. Terima kasih Mas Dev. Demikian pemirsa perbincangan kita dengan Wakil Ketua Komisi 1 Mas Dev Laksono. Saya kira cukup banyak hal yang kita sudah bahas. Saya Amir Agofur beserta Mas Bambang mohon pamit sampai berjumpa di edisi berikutnya. Terima kasih Mas Dev. Terima kasih.